Nenek yang Protestan. Iya, nenek yang Protestan. Yang gereja GKI. Iya. Terus tiap malam diajarin sujud. Diajarinnya sujud. Tapi di bantal. Di bantal, Bukan tapi di di ranjang, nggak di lantai. Dan Oke. diceritainnya itu dibilangnya dongeng. Oke, Tapi terus? dongeng itu nggak ada, sampai sekarang pun saya jarang nemuin. Ada, jadi lebih diajarin keikhlasan. Malahan kalau kesininya ya, saya tarik garis semi-semi Nabi Ayub. Oh gitu. Jadi cuman diceritainnya nih kudisan segala macam, dicerca orang, dihina, tapi karena dia tulus, dia berdoa, dia nyelup ke danau, keluar sembuh. Yang cerita gitu nenek? Nenek. Itu... Tangan buntung karena dia ikhlas, dia pasrah, dia berdoa, diiniin sembuh kayak gitu-gitu. Cerita dari mana itu? Entah itu dari mananya saya nggak sempat nyari. Oh gitu. Terus apa namanya tadi kelas 5 nyari agama? Jadi maksudnya gimana? Itu begitu kelas 5-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya, kami akan melonsing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donitan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan, dan malam hari ini kita berada di sebuah segmen yaitu Happy Mu'alaf bersama dengan Cik Vivi. Panggilannya Cik berarti ya? Boleh. Jangan emak dong ya. Cik Vivi. Iya. Masya Allah. Masuk Islam tahun? Tahunnya 1988 awalnya. 88? Iya. Buset. Lama bener. Iya, 1988 itu awal, tapi sujud sendiri, syahadat sendiri. Yang disaksikan itu 1992. Oh, 88 itu syahadat mandiri berarti. Syahadat mandiri. Oke. 88. Melisa aja belum lahir kayaknya Melisa. Mel, udah. Belum tuh, Melisa aja belum lahir tuh. Belum Gede. lahir. Banyak yang belum Umur lahir. berapa waktu itu 88? Waktu itu masih umur 14 tahun. Oh, 14 tahun. Berarti masih kelas berapa? 2 SMP? SMP, kebetulan sempat nggak naik sekali jadi SMP kelas 1. Oh, kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP udah masuk Islam? Nggak naiknya itu waktu SD termasuk gara-gara nyari agama. Hah? SD nyari agama? SD mau nyari pensil nyari agama? Iya. Jadi sama SD lagi itu nyari agama. Kok bisa? Kelas berapa? SD kelas berapa? Kelas 5. Kok bisa nyari agama? Awalnya sebenarnya udah ada dendam. Jadi dulu ada dendam kok. Widih, pakai dendam segala nih. Dendam kusumat. Dulu kan jadi cerita aja langsung ya. Iya, iya. Aku tuh kan dulu broken home. Oke. Banyak ikut sama nenek. Oke. Nah, nenek itu kebetulan Protestan. Tetapi ada tanda kutip di sini yang saya nggak cari tahu dan dulu tuh nggak paham. Diajarin itu sebelum tidur harus bersujud. Oke. Jadi dulu itu di Protestan itu? Ya, nenek itu ngikutnya GKI. GKI. Protestan. Terus? Tapi ngajarin ke saya itu sujud. Jidat ini kena ke bantal tapi nggak ke Oh, tanah. bantal. Jadi sebelum tidur di ranjang itu sujud dulu. Oke. Terus banyak dicerita-ceritain itu tentang keikhlasan, kepasrahan. Oke. Seperti itu yang tidak ada di Bible. Tidak ada di Injil. Oke. Tunggu sebentar. Vivi dari keluarga Chinese semua?
Ya ini semua, tapi agama macam-macam, Agama campur. campur. Jadi Papa mama dulu itu papi mami itu Protestan, terus nenek Protestan, terus. tapi nenek yang satu lagi Buddha. Hmm. Saya sendiri di sekolahin TK SD itu Katolik. Oke. Terus ya itu dulu tuh lagi kecil kan kalau di Protestan itu kan ada baptis kok. Kebetulan karena broken home, saya yang dari 4 saudara itu saya yang nggak kebagian. Nggak kebagian baptis. Nggak kebagian baptis. Oh. Ntar dipanggil, bajunya udah disiapin, dipanggil, bapaknya nggak ada, papi Oke. nggak ada, nanti mami yang nggak ada, kayak gitu lah. Oh. Akhirnya nggak kesampean nih dibaptis. Bajunya aja yang disiapin. Nggak kesampaian dibaptis berarti nggak dapat amplop berarti. Nggak ngerti dah baptis kayak gimana juga nggak tahu. Oke. Iya. Oh, papi mami pisah. Terus Vivi ikut nenek. Sebelumnya lagi itu belum pisah sih, karena kan nggak boleh ya kayaknya kan. Jadi Nggak boleh kenapa? nggak boleh pisah kan kayaknya mereka. Kristen. Cuma Terus? tempur-tempuran aja gitu. Jadi ada nggak pulang. Terus? Kebetulan saya lebih sering sama nenek dan digedein memang akur dari sekian banyak cucu saya yang sama nenek. Oh, tapi 4 saudara berarti. Vivi paling kecil. Iya. Paling kecil, yang 3 ikut siapa sekarang? Dulunya ikut siapa waktu? Dulu belum ada ikut-ikut. Jadi belum. Enggak, waktu papi mami pisah. Iya, masih di rumah. Cuma posisinya di rumah kadang ada mami, nggak ada papi, terkadang ada papi, nggak ada mami. Kok bisa Kadang begitu? dua-duanya nggak ada gitu. Kok bisa begitu? Iya, macam-macam lah. Jadinya dulu itu memang waktu saya kecil pun juga ada pikiran ya keluarga sampai begitu ya terus terang broken home itu ya ada. Cuman dulu saya lebih mikir ya udahlah terserah urusan orang tua. Yang penting tidak ngeganggu saya sebagai anak. Jadi maksudnya saya nggak mau kalau sampai ditarik ke mami atau ditarik ke papi dan lain sebagainya. Yang penting nggak keganggu ke situ. Oh, rumah tetap nggak dijual? Belum. Nggak dijual, oke. Jadi waktu masih, umur berapa waktu ikut nenek itu? Kelas Justru berapa? dari kecil memang dari bayi itu bolak-balik nenek sama ke rumah. Saya lebih banyak di nenek. Oh gitu? Iya. Oh, Dari sebelum pertempuran keluarga itu memang lebih banyak di nenek saya. Nenek yang Protestan? Iya, nenek yang Protestan. Yang gereja GKI? Iya. Terus tiap malam diajarin sujud? Diajarinnya sujud. Tapi dibantal? Dibantal, Bukan tapi di lantai. di ranjang, nggak di lantai. Dan Oke. diceritainnya itu dibilangnya dongeng. Oke, Tapi terus? dongeng itu nggak ada, sampai sekarang pun saya jarang nemuin. Ada, jadi lebih diajarin keikhlasan. Malahan kalau kesininya ya, saya tarik garis semi-semi Nabi Ayub. Oh gitu? Jadi cuman diceritainnya nih kudisan, segala macam, dicerca orang, dihina, tapi karena dia tulus, dia berdoa, dia nyelup ke danau, keluar sembuh. Yang cerita gitu nenek? Nenek. Itu- Tangan buntung karena dia ikhlas, dia pasrah, dia berdoa, diiniin sembuh kayak gitu-gitu. Cerita dari mana itu? Entah itu dari mananya saya nggak sempat Oh nyari. gitu. Terus, apa namanya tadi, kelas 5 nyari agama? Jadi Maksudnya gimana? itu begitu kelas 5-an itu nenek meninggal. Oh, oke. Nah kebetulan meninggal nenek diabetes, jadi kan kakinya dibuntungin. Sebelum meninggal itu zaman dulu tuh nenek tuh cita-cita mau punya kaki palsu biar Natal bisa ke gereja lagi, jalan kaki. Karena sebelumnya selama dibuntungin kaki satu itu tuh sering dibully apa segala macam di kursi roda, jadi nangis mulu kalau pulang gereja. Nah cuma dulu itu kan ngumpulinnya lama untuk bisa dapat kaki palsu. Jadi itu saya yang tahu. Curhat kan gitu nenek kan, wah sebentar lagi nih mau ada kaki palsu, bulan depan kalau dateng kaki palsunya mak bisa ke gereja jalan kaki lagi katanya. Nah ternyata kaki palsu sedang mau datang nenek keburu meninggal. Oh, usia berapa waktu itu nenek? Nenek meninggal usia 51. Oh, 51. Masih agak muda sih sebenarnya. Muda ya? 51. Nah itu saya kurang lebih umur 11 tahun. 11. Di situ ada ngambek jadinya Ngambeknya sama Tuhan. karena nenek? Iya, jadi saya bilang ya Tuhan, segitunya nenek cuma mau jalan kaki lagi ngadep, kok malah dipanggil duluan. Nyenengin dikit lah nenek gitu kan. Oke. Apalagi kalau mami papi lagi berantem itu saya yang tahu nenek nangisnya kayak apa. Nah terus nenek tuh ngajarin saya selalu kebaikan, berbagi, ngasih masuk ke tempat pembuangan sampah, bagi kue, kacang ijo kayak gitu segala macam. Sampai jujur dulu saya nggak suka.
Karena jijik kan ngelihat ingus sampai ijo-ijo apa segala, saya disuruh ngasihin, suruh ajak main, yang namanya masih TK-TK, masih kecil-kecil gitu kan kok. Tapi akhirnya jadi terbiasa. Jadi buat saya panutan. Nenek orang baik. Kok cuma mau minta jalan ke gereja aja kok nggak dikasih? Kenapa diambil? Itu sebelum saya dapat jawaban saya nggak mau ke gereja. Padahal lagi itu nenek tuh yang selalu dulu tuh kan ada kayak sekolah minggu ya kok. Itu kan belajar Injil, belajar cerita-cerita, kisah-kisah. Makanya saya tahu kisah-kisah yang nenek saya ceritain itu nggak ada di Injil. Karena kan ada sekolah minggu. Nah, terus ditambah lagi waktu itu begitu nenek meninggal saya agak hilang arah. Agak hilang arah, akhirnya ketemu sosok saya anggap kakak lah. Kakak angkat. Yang saya anggap bisa kayak ngegantiin nenek, perhatian. Kayak gitu perhatian. Itu dia, saya SD, dia SMP. Saya SD kelas 5, dia SMP. Nah itu kan gara-gara pergolakan itu ada sempat nggak naik tuh satu kali. Tapi memang nggak naiknya sebenarnya saya kan di sekolah Katolik kok. Suster itu sempat manggil papi dan papi itu ngomong sama saya, kamu tuh sebenarnya naik. Tapi di kelas itu kamu kebanyakan ngelamun. Bengong. Iya, dan agak introvert. Agak nggak bisa disenggol sama orang gitu. Jadi kamu nggak jadi kamu nggak dinaikin katanya. Karena ya itu ya kok. Jadi pada saat itu tuh memang saya tuh sering nantang teman-teman, lu nggak ke gereja kan kayak gitu-gitu kan. Terus saya ngomong ngapain ke gereja? Orang baik itu pada susah-susah, satu Yesusnya disalib. Dua, ada kan itu yang direbus. Saya bilang, itu kan karena ketuhan kan. Saya bilang, nah nenek saya mau ke Tuhan juga nggak kesampaian mati duluan gitu kan. Jadi dulu tuh kadang main nyeletuk gitu aja kok. Sementara sekolah itu kan sekolah Katolik yang agak strict. Jadi sering dihukum saya kok. Sekolah apa dulu kalau boleh tahu? Sang Timur. Sang Timur. Sering dihukum? Banget. Sering disetrap berarti? Enggak sih, malah saya kalau dipanggil sama kepala sekolah sama susternya saya bikin nangis. Kenapa? Diapain? Karena gini kok ya kan kadang lagi main gitu. Saya dorong temen naik sepeda belajar, katanya ajarin dong naik sepeda gitu kan. Saya dorong cowok kan gitu, anak cowok. Begitu didorong dia jatuh, saya dipanggil sama suster. Kamu ngedorong temen? Enggak, orang saya lagi ngajarin naik sepeda. Ya kan dipegangin kadang-kadang kalau nggak didorong kan dia nggak bisa maju kan. Itu kamu jahat, kamu ngedorong. Enggak suster, saya tuh ngelawan. Saya nggak ngedorong. Itu kamu main sama cowok pacaran-pacaran. Ih, saya masih kecil, siapa yang pacaran? Itu saya ingat. Saya bilang sama suster sih gak pernah pacaran. Jadi suster gak bisa bedain mana yang berteman, mana yang pacaran. Lah kayak gitu saya diomelin lah. Agak nangis susternya gitu. Gak bener, suster gak pernah pacaran digituin. Dan itu salah satu saya tanya sama suster saya. Suster, katanya suster kekasih Tuhan. Suster anak Tuhan. Tapi kenapa suster bisa melanggar salah satu perintah Tuhan? Apa? Beranak pinaklah kamu dan menyebarlah ke seluruh muka bumi. Kan suster nggak ngejalanin. Kami ini ngeinin diri. Nanti dulu suster, semua orang juga mau jadi kekasih Tuhan. Kenapa suster yang melanggar tapi suster bisa? Kenapa giliran melanggar yang lain terus nggak bisa? Nggak boleh. Saya bilang nggak boleh. Jadi itu saya dianggapnya introvertnya begitu. Padahal bukan introvert, kritis harusnya. Bukan introvert kan? Itu mah. Kritis harusnya kan. Ngelunjak itu mah. Ngelunjak emang. Jadi kadang-kadang diskors. Udah kamu nggak boleh sekolah. Suster ngejawab enggak, ngeskors doang gitu. Jadi ya agak berontak kok. Nah terus balik lagi tadi kenal deket sama saya anggap kakak itu memang cowok. Beliau itu anak yatim. Anak satu-satunya, ibunya tuh jualan gado-gado. Orang Katolik juga? Katolik juga. Terus? Jualan gado-gado, tapi dia perhatian gitu. Ngomong-ngomong tinggalnya di mana waktu itu sama Tanjung Duren. Tanjung Duren? Iya. Dekat mananya Pasar Kopro? Sebelum Pasar Kopro saya dulu di belakang Polsek. Oh alah. Gue dulu pernah jualan bawang putih di Pasar Kopro. Bawang putih Pasar Kopro mana nih? Pasar Kopro. Saya dari Pasar Kopro Masing Pasar Gemari, terus tahu nggak Pasar Gemari? Pasar Gemari itu dekat Citraland. Oh, di belakang Citraland. Itu dulu deket pasar Gang dadakan Macan, itu. Dekat Gang Macan berarti. Iya, itu dulu dibilangnya titik-titik rawan semua itu. Enggak, dulu waktu gue masih kuliah, pernah gue jualan bawang putih di Pasar Kopro. Waktu itu dapat dari temen, gue bawa ke Pasar Kopro 100 kilo kalau nggak salah. Tahun berapa kok? Tahun-tahun berapa ya? 91 atau 92 lah.
9192 berarti nggak ketemu. Saya udah nggak di situ kan. Oh, ngerti. Jualan, nawarin ke atas gitu buat contoh, ada yang 50 kilo, goyang manggul ke atas. Iya, masih tangga biasa. Oke, nah waktu kelas 5 SD itu terus nggak naik gara-gara sering diskors. Iya, sering nggak masuk juga. Oh, sering nggak kayak masuk. gitu. Terus udah gitu, memang, nah itu boomingnya gara-gara yang ada saya anggap kakak angkat itu sih. Terus Itu kan meninggal juga. umur berapa? SMP waktu itu dia. Meninggal? Iya, meninggalnya kecelakaan. Oh, kecelakaan. Nah, kecelakaan naik motor. Hmm. Karena kecelakaan naik motor di Sang Timur ini kan agak streng sekolahnya. Jadi itu rame gosip, viral lah kalau zaman sekarang bilang. Iya. Hah, anak nakal, matinya juga kan ketabrak motor katanya. Terus? Padahal buat saya kan dia ini nggak nakal loh. Hmm. Dia anak yatim, dia sering bantu ibunya. Hmm. Ya, jualan gado-gado apa segala macam. Saya yang tahu gitu. Sampai ke saya pun juga perhatian banget gitu kan. Nah, di situ mulai orang-orang saya ajakin berantem kok. Nggak usah lu bilang anak nakal. Wah, neraka tuh neraka. Pada ngomongnya gitu kok. Nggak usah lu bilang anak nakal neraka. Lu bisa jamin kalau diri lu masuk surga. Ah, lu juga Kristen bohongan katanya, nggak pernah. Kan kalau di Katolik kan ada aku dosa. Tapi kan yang udah di Katolik, saya kan beda. Jadi saya juga nggak ikutan. Misa juga mereka pada makan roti, saya nggak. Gitu kan. Nah, itu tuh di seolah-olah lu kan juga nggak makan roti persembahan gini apa segala macam. Itu yang mati makan. Saya bilang gitu. Jadi ribut kok, berantem. Tunggu. Waktu kelas 5 SD, nenek meninggal. Enggak, nenek meninggalnya kelas 4. Oh, kelas 4. Si, Kelas 5-nya baru pencarian agama. jadi dari mulai meninggal ini kan saya mulai tuh nggak ke gereja. Nah itu mulai begitu nggak ke gereja, saya nggak mau doa, itu mulai ada kayak apa ya kok ya. Jadi begitu saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau doa, dengar azan juga saya takut. Oh, enggak. Tadi pas nenek meninggal kelas 4, terus tinggal sama siapa? Ya masih di rumah yang rame-rame itu. Di Kan, keluarga? Di keluarga. Ya itu pun juga saya tempur sama kakak-kakak yang lain. Karena dianggapnya, ini anak nenek ngapain di sini? Kayak gitu-gitulah, gitu rame lah ribut. Ya kayak gitulah kok. Jadi pelarian saya tuh memang di sekolah kebetulan deket sama yang cowok itu. Ya nggak taunya baru setahun meninggal lagi. Nah begitu meninggal lagi terus dapat hujatan-hujatan, dapat judgement dari orang-orang seperti itu. Mulailah saya lebih intens ke orang ini hidup buat apa sih? Mati itu kemana? Itu SD tuh udah mikir begitu? Iya. Jadi karena dibilang neraka itu kan ada yang bakar sampah kok depan sekolah. Itu bakaran sampah tuh saya giniin. Panas katanya 10 sampai 100 kali lipat. Nangislah saya. Kalau orang di neraka kayak begitu. Terus mereka bilang dia jahat. Buat saya dia baik. Jadi apa artinya kebaikan dengan kejahatan? Berarti saya tidak bisa pegang kebaikan dengan kejahatan. Ngapain sih kita hidup di rumah kayak begitu, sekolah, bangun pagi-pagi, pulang, belajar, tidur lagi, bangun lagi pagi-pagi, siklus apa hanya untuk itu? Nanti udah gede kerja kayak begitu juga. Siklus apa hanya untuk itu? Terus mati. Begitu mati nggak peduli mau yang sini ngomong baik, situ ngomong jahat kayak gitu kan. Yang ngeributin neraka, yang ngeributin surga. Jadi orang mati ini sebenarnya kita hidup ini pegangannya kemana? Bukan baik dan jahat, berarti harus cari salah dan benar. Di situ saya mulai pegang, saya mulai nyari mana sih yang salah dan benar. Supaya matinya nggak gitu. Ngeri kok itu bakar sampah segini, jarak jauh aja udah panas. Orang yang saya tahu segitu baik ya nolongin ibunya, bantuin dagang, segala macam tetek bengek, dianggapnya jahat neraka. Nenek saya kaki buntung apa segala macam, ngajarin kebaikan apa segala dan lain sebagainya. Nah jadi itu saya mulai nyari. Dan saya nyari dalam posisi saat itu saya lagi tidak bisa berdoa, saya nggak mau berdoa. Yang akhirnya saya di situ ngambil keputusan, saya tidak akan berdoa sebelum hati saya ini mengiyakan apa yang saya ucapkan. Jadi pikiran sama hati sama mulut itu saya maunya sinkron. Nah terus udah gitu lagi kayak begitu saya ketakutan sama azan. Kok bisa? Nggak bisa dengar azan, nggak bisa dengar orang ada yang ngomong baca yasin gini apa. Jadi waktu nyari itu kan
saya jadi kabel kok. Saya nanya nih ke Ustadz. Ustadz jawab, saya tanya ke pastor. Pastor jawab, nanti saya ketemu pendeta, saya tanya lagi ke pendeta. Nanti ketemu suster. Nah, gara-gara itu juga nilai agama saya dari 8 dicoret jadi 6. Belang mentong. 9 dicoret jadi 5. Saya tanya, suster, kok nilai ulangan jadi jelek jadi 5, kenapa dicoret 8-nya? Karena pertanyaan kamu. Saya tuh ya kan segitu saya kritisnya ya. Jadi ke suster saya ngomong, Yesus itu ngajarin jadi gembala. Saya mau jadi gembala, suster. Saya nggak mau jadi domba. Kamu nih domba yang hilang katanya. Suster, Yesus itu jadi gembala. Kenapa kita nggak boleh ikut jadi gembala? Kenapa kita harus jadi dombanya? Kan katanya ngikutin jalannya Yesus. Jadi gembala dong. Saya bilang, itu semua perdebatan di SD dengan suster. Di SD? Ya, dengan suster. Saya dibawa ke Pasu sampai ditemui sama Romo. Romo yang dari sana, tapi cuma diempuk-empuk doang kepala saya, nggak dijawab. Saya nanya, Romo, kenapa Tuhan nyari Allah? Tuhan nyari Allah? Iya, itu Eli lama sabatani. Oke. Terus? Kan nyari Allah berarti. Lantas kenapa saya tidak boleh langsung nyari Allah? Ya itu tadi prinsipnya, kenapa saya nggak boleh jadi gembala? Kenapa saya harus jadi domba, digiring-giring? Itu banyak banget permasalahan kayak gitu. Nah, terus nanti saya jawab, saya tanya sama Ustadz, saya tanya sama yang namanya SD ya kok. Tapi kan saya juga nggak tahu. Saya kira Pak Haji juga udah pintar agamanya kan. Saya tanya Pak Haji, kenapa sih orang Islam katanya babi halal, haram. Pak Hajinya jawab, enggak halal kalau nggak dimuntahin katanya. Terus nanya lagi sama yang Ustadz, oh babi haram katanya gini apa? Ini sama-sama Islam jawabnya kok beda-beda kayak gitu kan. Terus udah gitu, kamu nanya apa emang sama pastor? Saya bilang, saya nanya, kenapa Yesus nyari Tuhan? Saya nyari Allah, bukan nyari Tuhan. Kenapa katanya Tuhan kok nyari Allah? Saya bilang gitu. Oh itu kalau kamu tahu nggak kalau di Islam itu Isa itu. Isa itu siapa? Saya bilang. Isa, dia bilang, itu Nabi katanya. Sama Nabi Musa, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf siapa? Saya taunya Yosef kan. Oh Yosef. Yusuf juga di Bible mah. Iya kan, saya baca yang terjemahan. Lu bacanya bahasa Inggris apa? Yang terjemahan kan Yusuf. Terjemahan Yusuf. Yosef. Bukan. Yusuf. Dulu kalau di sekolah. Mungkin lu bacanya minggu, terjemahan bahasa Inggris kali. Mungkin. Yosef. Di rumah juga ada yang bahasa Belanda sih kok. Oh iya, kalau Belanda. Ya. Saya taunya Yosef, ingatnya itu Nabi Yosef. Dikasih tahu itu ya itu yang dibuang terus yang diaklinya serigala buang ke sumur katanya itu Nabi Yusuf kalau di Islam. Oh gitu, barulah mulai kenal ada persamaan antara Nah itu Nabi. Nanya Ustadz mana? Ustadz di rumah? Seketemu-temunya. Pak Haji juga, itu Pak Haji katanya. Lu ada apa-apa nanya aja sama Pak Haji. Oh. Kalau saya nanya sama temen, SMP, SMA, saya dibilangnya udah, diem, lu aliran kepercayaan aja lu. Kafir aja lu. Saya tuh digituin kok. Buset. Karena saya nanya kenapa harus kiblat ke Mekah. Ya. Di Ka'bah ada apaan? Iya, pengen tahu kan. Saya nanya begitu dia nggak bisa jawab, saya digituin. Ya namanya masih kecil ya kok ya. Tapi kan dulu selagi saya SD itu saya menganggap yang saya tanya ini orang-orang gede. Padahal memang dia SMA, SMP, kuliah gitu kan. Saya anggap kan mereka udah gede kok. Namanya saya masih kecil kan. Jadi saya anggap ya orang Islam kayak gitu. Nih nggak bisa nih nanya sama orang Islam jawabannya beda-beda gitu. Kayak gitulah. Jadi kalau lagi ke temen yang begitu, nah itu saya nggak tahu kenapa setiap kali dengar aja nih pulang ya. Itu saya nggak mau. Takutnya gimana maksudnya? Takut apa? Takut diapain? Dok. Itu kayak dikejar-kejar kok. Nah kebetulan gini kok, waktu kecil. Ya percaya nggak percaya ya, waktu kecil itu kadang-kadang saya lihat penampakan. Oh. Nah, tapi saat saya ngelihat penampakan itu paling kaget terus deg-deg gitu kan. Ya misalnya lewat kaget gitu terus deg-degan. Selagi saya dengar azan atau saya dengar Yasin, deg-degannya itu beda kok, itu lebih. Oh. Itu sampai kayak kuping nih dengar jantung. Oh ya. Gitu. Makanya saya menghindar. Yang itu saya pikir kenapa ya gitu. Itu SD itu saya alamin. Dan itu bikin kadang-kadang saya nyari. Cuma nyarinya memang ya namanya kecil nggak ngerti jalan. Kadang-kadang saya nongkrong di atas masjid.
Pasar Kopro kan di depan tuh ada masjid tuh. Dulu tuh atasnya masih dibangun lama nggak jadi-jadi. Itu tempat tongkrongan saya di atas itu. Saya dengerin orang-orang yang lagi ceramah di bawah. Wih. Untung nggak jatuh. Enggak kan ada tangga gitu kok, di atas bisa main bola segala gitu. Oh, dak ya berarti ya. Dak gitu. Dia mau tingkatkan, nggak jadi-jadi. Jadi di situ. Saya paling nongkrong di situ gitu saya Nah, dengerin. itu dari SD, kelas 5, kelas 6 SD, Pak. Kelas 5, 6 SD ya. Sampai akhirnya umur berapa tadi? 14. Iya. Kelas 1 SMP. 2 tahun. 2 tahun. Akhirnya sadar sendiri. Jadi, dari mana? Nah, begitu lagi kan saya sering nyari, sering dengar segala macam. Kadang saya ditemuin juga. Pernah juga itu kan temen nanya, "Lu kalau udah pengen tahu kenapa nggak mau masuk Islam?" Saya bilang masuk Islam itu berat. Satu, saya nggak tahu Islam yang mana yang harus saya masuk. Saya nanya aja, beda orang beda jawaban. Nah terus saya ditemuin sama ustazah. Itu ustazahnya ngajarin, kamu belajar Islam gini udah bisa syahadat belum? Bisa. Ya udah coba baca. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan saya udah bilang, saya nggak berdoa pun saya tidak mau. Karena saya mau hati, mulut sama pikiran itu sinkron. Dipaksa enggak, kita cuma belajar aja. Dipaksa sama dia, belajarlah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Alhamdulillah, sekarang kamu udah Islam. Saya gebrak meja kok. Siapa itu ustazahnya? Ustazahnya ngomong gitu, saya langsung gebrak meja. Apakah Anda bisa mempertanggungjawabkan keimanan saya? Sampai Anda memaksa saya. Itu sejujurnya kok, itu bikin saya makin mundur. Kok kayak gini sih dipaksa-paksa? Kan kalau agama saya nanti saya yang ngejalanin. Iman itu kan di hati buat saya. Ada di dalam, bukan di mulut. Mulut bisa aja ngomong apa aja gitu. Itu bikin saya makin jauh. Apalagi saya mikirin Bismillahirrahmanirrahim itu susah. Apalagi kalau zaman dulu itu kan yang terkenal di TV itu yang kayak kori-kori gitu kan. Yang panjang, yang tinggi. Mana bisa belajar kayak gitu, susah amat. Itu bikin berulang-ulang. Nah makin saya mundur, makin saya takut kalau dengar azan. Nah sampai akhirnya saya kalut sendiri, saya bingung sendiri. Sempat itu di rumah teman. Ya, itu tadi kembali lagi, dulu saya beberapa kali itu sering lihat ada penampakan. Alhamdulillah ternyata itu qadarullah, jalan Allah untuk bisa membedakan. Itu di tempat teman semua lampu saya matiin, teman lagi nggak ada. Saya dijagain rumah temen gitu. Pintunya saya kunci, saya tutup, rumah dia kebetulan lantai 2 ada balkon. Saya tutup, itu di situ saya berdoa. Berdoa ke siapa? Ya Tuhan, sang pencipta semesta alam. Oke. Terus? Kenapa sih aku kok dibikin bingung begini? Sebenarnya kamu ada atau enggak? Kalau ada, kenapa jadi banyak? Kan saya dulu baca buku Mahabharata, baca buku Kopingho, terus dari nenek yang Buddha, terus yang Protestan, yang Katolik, dan ada juga teman-teman yang Islam. Kenapa jadi banyak dan masing-masing mengklaim bahwa mereka jalan yang benar. Tapi kalau nggak ada, kenapa jadi ada? Masya Allah, itu baru celep. Itu kok deg-degan, enggak. Itu beda, makanya itu saya bilang saya bisa ngebedain. Itu kan saya kan baca doanya kan gini kok, gini aja gitu nunduk. Itu kayak makin ditundukin makin nggak bisa bangun, berat, dengung, nutup, pokoknya kayak dalam kejepit gitulah kok. Bener-bener itu kayak mati nih gua nih. Saya kayak dipaksa gitu. Sujud gitu. Terus? Itu kayak, jadi kan saya kan begini kan, itu kayak makin ditekan. Berat, dan itu kan memang lampu saya matiin kan, gelap, akhirnya saya nggak tahan. Mati saya lama-lama kalau begini. Saya pikir nemu belum baru mati. Saya bilang kan, itu langsung saya bangun, saya buka jendela, saya ke balkon. Begitu di balkon itu saya agak ngeblank, agak ngelamun sedikit. Terus nggak lama itu kayak ada kilat, kayak saya dengar, kayak ada cahaya, saya lihat. Padahal tidak ada yang saya dengar dan tidak ada yang saya lihat. Cuma rasanya itu seperti itu. Di kepala itu kayak di dalam kepala ini kayak seperti itu. 3 hal yang saya lihat. Bintang, tumbuhan, air. Ada air netes-netes dari plafon, ada pohon
di depan rumahnya gitu. Kalau koko Tanjung Duren dulu dekat Polsek Lama tuh di sebelah kanan itu rumah itu ada, masih ada pohonnya gitu kemarin ini. 3 itu yang saya lihat. Baru saya kepikiran, iya bintang segitu banyaknya miliaran tidak terhingga. Belum Bima Sakti, belum Tata Surya. Masing-masing mereka berjalan. Kalau tidak ada yang atur maka sudah tabrakan semua. Pohon, saya punya nenek, punya papi, itu juga kita ada diajak bisnis bunga artifita apa yang bunga plastik itu loh kok bikin. Semua bunga plastik itu bikinan. Tapi kalau mau bikin pohon, semua harus dari yang hidup. Dari bibit yang pohon juga. Itu yang kedua. Berarti ada yang pertama kali menghidupkan pohonnya. Yang ketiga itu air. Air yang kita minum sama dengan air yang diminum zaman prasejarah. Kalau kita bicara kutub utara dan lain sebagainya, berarti Nabi Nuh benar. Itu ada. Di situ saya baru berkata, ya Tuhan ternyata kamu benar-benar ada ya. Kalau gitu, tolong dong bimbing saya ke jalan yang benar. Nah, sudah kok. Dari situ kadang mimpi apa macam-macam lah. Saya mimpi tiba-tiba dibawa ke musola. Jadi tiba-tiba di sekolah kan atas nama bapak gitu. Tiba-tiba saya Allahu Akbar. Kamu apa katanya? Di mimpi nih kok. Islam saya bilang. Di sebelah sana ada yang nganterin. Itu ngomong, gimana saya ke situ? Lah kan nggak bisa apa-apa. Tadi situ saya ngapain? Udah nggak apa-apa, yang lain mah bisa dipelajarin. Yang penting iman dulu. Dianterin situ, di situ tiba-tiba saya baca Al-Fatihah atau gimana kayak gitu kan. Tapi tetap saya nggak bisa masuk kok. Kenapa? Satu, kalau saya masuk saya nggak bisa ngedoain nenek. Kedua, kalau saya masuk susah, duduk baca doa, bangun duduk baca doa, keluar pintu baca doa, semua katanya baca doa. Kalau saya masuk nambahin dosa aja kalau nggak baca doa. Terus? Ya, ketiga saya tempur nih sama keluarga, macem-macem gitu. Dan apalagi di kebimbangan itu temen juga banyak, udah lu kafir aja, kepercayaan aja. Itu banyak yang kayak gitu pada ngomongnya kan. Nggak ada yang ngedukung, nggak ada yang ini. Nah lagi kayak kondisi seperti itu, saya tetap nggak masuk. Itu makin azan segala macam itu saya takut. Makin takut. Tapi itu masih sekolah di sekolah Katolik? Masih sekolah. Itu Katolik? udah SMP udah di Protestan. Oh, saya pindah Protestan. sekolah Protestan, Triana. Udah nggak ada sekolahnya sekarang. Terus? Belum lagi itu kalut juga masalah sekolah juga banyak. Nah pas lagi itu tiba-tiba Ramadan. Terus? Saya puasa, ngumpet. Nah itu kan takbiran kok. Saya pergi sama temen kan rame-rame. Ke Gajah Mada apa segala macam, orang takbiran. Di Gajah Mada Plaza juga ada yang takbiran. Yang ikut naik truk itu? Di mallnya juga ada yang diam di depan mall takbiran. Naik truk juga pada takbiran. Duh pada takbiran, udah gue pulang deh karena takut kok dengernya. Oke. Takut. Nyampe rumah saya mau setel tip tuh. Dulu kan tip radio. Takbiran juga? Dangdut kayak apa, kayak takbiran semua. Sampai kaset mana gitu kan. Di rumah pokoknya takbir itu tuh bener-bener ngegaung gitu semua. Di situ yang saya kayak kekepung. Saya kayak lari. Di situ saya kayak terbuka. Di situ saya langsung sujud. Dan di situ saya syahadat. Ya Allah ya udah saya nggak lari lagi. Itu di rumah? Di rumah. Sendiri? Sendiri. Saya langsung sujud, saya syahadat. Besokannya saya ke temen ajarin wudhu. Temen lagi nggak sholat lagi nggak sholat id lagi temen itu. Saya nggak sholat subuh kok, taunya id. Yang ngumpul rame-rame sholat id. Jadi sama dia dibantuin aja dikucurin. Habis sholat id, saya pergi dari rumah. Habis sholat id? Ya. Terus pergi dari rumah? Ya. Kemana? Dulu sih otaknya mau nyari belajar Quran. Cari apa? Maksudnya cari rumah Quran gitu? Iya, pesantren kayak apa kayak gitu. Terus? Pokoknya mau nyari belajar Quran lah gitu. Tapi ya nggak nemu. Balik lagi? Enggak kok. Itu jadi pas lagi saya pergi akhirannya yang namanya ketemunya malah anak-anak ya tanda kutip lah, anak jalanan apa segala macam. Tapi memang mereka sih nemenin, mereka ngejaga. Terus udah gitu saya bilang kan, saya mau belajar Quran di mana? Iya nanti dikenalin, tapi nanti mulu.
Sampai saya ketemu anak jalanan, terus tadi tidurnya di tidur di jalanan, di mikrolet, di bajai. kelas berapa itu? Kelas 1 SMP? Ya, Terus? kalau ada di tempatnya di kota sampai sekarang. Oh, di Saya kota. sampai dikira kuntilanak di situ. Kirain tidur di mikrolet yang di Grogol. Enggak, di kota, di belakang Gajah Mada. Oh, belakang Gajah Mada mana? Belakang Gajah Mada Plaza, Hanura. Lah elah Ketapang. Iya, Kan di sekolah. belakangnya Ketapang lagi itu kan ada tuh yang ada Hanura. kali. Hanura. Tahu. Dulu saya di Hanura. Lah gue sekolahnya di YPK Ketapang. Ya. Jadi itu dulu dibilangin udah kayak kuntilanak di situ kok saya kok. Orang Walah. saya nongkrong di jembatan di situ. Ya abis teman-teman itu ngomongnya, nanti dikenalin, Berapa dicariin. lama itu di jalanan? Jadi gini kok, itu di jalanan sih nggak terlalu lama juga sih, sempat dicari polisi juga segala macem. Saya kabur dari Itu sekolah. nyokap apa mami papi tahu lu kabur? Taunya saya pergi, taunya saya kabur, jadi diserahin polisi, Oh, dicari polisi. Terus? Tapi ya karena saya bergaul gitu kan kalau di jalan, polisi baru nyampe mana, beritanya udah nyampe duluan. Vih, udah deh nyari, kabur lagi gitu, lari ke sana gitulah. Ya pokoknya ya kayak inilah kayak FBI CIA gitu lah. Oh, Lompat ke elah. sana, lari ke situ dah gitu kayak kok. terus? Nah, pas lagi kayak gitu akhirnya kan saya mikirnya gini kok, kalau kita dulu di Kristen, saya ke gereja. Nah, itu saya cobalah ke masjid. Nggak perlu saya sebutin lah masjid di Oke. mana. Tapi mungkin ya waktu itu bukan jam sholat. Terus? Saya baru mau masuk, kayak namanya nggak ngerti bacanya gitu kan. Ya, misi, sepada gitu. Saya teriak aja kok. Saya buka pintunya, saya dengar ada orang di air. Suara air gitu. Saya ngelingok. Nah, saya nggak ngerti apakah sendal saya nyentuh batas suci atau enggak, saya nggak paham. Yang jelas saya lagi celingak-celinguk, tiba-tiba kebetulan yang keluar ini mungkin preman baru hijrah kali kok. Weh Cina, Nasrani, ngapain lu masuk sini? Itu mau ngambil balok kok. Oh lo. Larilah saya nangis. Lari, ngumpet ke warung. Kenapa Neng nangis? Katanya gitu. Orang Islam galak-galak. Saya bilang. Terus? Tapi rupanya adalah mungkin imamnya atau siapa mungkin ada, nggak tahu itu ada ustadznya yang nyari. Bu lihat gak tadi ada cewek lari katanya. Itu tuh katanya. Langsung saya dipepet sama ustadz tuh, satu ustadz duduk sini, satu ustadz duduk sini gitu. Warungnya langsung ditutup ada. Neng tadi ke masjid. Iya. Sambil nangis sambil ngedumel. Iya. Tadi ke masjid. Mau ngapain? Ya mau belajar sholat lah. Saya bilang. Kaget tuh saatnya dong. Loh, emang nih dari mana? Iya saya tahu, saya mah anak jalanan. Saya bilang. Jadi saya langsung apa sih, antipati gitu. Emang kenapa mau belajar sholat? Ya kan saya udah Islam. Kapan Islamnya? Kemarin. Di mana? Di rumah. Sendiri. Sendiri. Terus? Saya udah Islam, saya bilang. Terus ya saya mau belajar Quran. Kalau saya nanya-nanya sama ustadz, jawabannya beda-beda. Jadi saya mau tahu Qurannya. Saya mau baca Qurannya. Zaman itu saya nggak tahu ada Quran terjemahan, sama sekali nggak tahu. Oke. Saya taunya saya harus belajar Quran bahasa Arab. Jadi ini pasti belajarnya lama nih. Saya bilang kan, ya udah, yuk ikut ke rumah. Dibawa saya ke rumah dia. Kebetulan lagi saya baru masuk, ada istrinya keluar. Siapa gitu? Kan saya masih ngeliatin aja gitu kan. Masuk dulu aja ke kamar aja dulu, Vi. Ditaruh saya di kamar istirahat dulu katanya. Dia ngobrol sama istrinya di luar. Saya dengar mereka berantem. Saya kabur lagi ngumpet-ngumpet. Iya rumah tangga orang. Iya. Saya kabur lagi ngumpet-ngumpet. Kaburlah saya dari daerah situ. Itu di Harunura itu. Jangan disebut lah di mana lah. Pokoknya saya kabur lah dari situ. Saya kabur lagi dari situ. Ya pokoknya kabur-kaburan nggak jelas lah. Waktu itu di situ. Sampai akhir-akhirannya makanya saya bilang saya syahadat 2 kali. Sampai ya namanya jalanan. Sejujurnya itu sempat ada kejerumus lah di jalanan. Memang saya temuin banyak yang nolong. Entah itu preman, entah itu maling, entah itu apa. Begitu dengar kenapa saya pergi dari rumah, itu mereka nolongin. Tapi ya banyak juga kan yang tanda kutip
gitu. Loh enggak, tunggu. Tapi dari kelas 1 SMP udah kabur dari rumah, terus jadi nggak lanjutin sekolah? Enggak. Oh, Jadi waktu itu sama almarhum papi itu saya bilang, kalau di sekolah yang nggak ada pelajaran Islamnya saya nggak mau sekolah lagi. oh. Ya Almarhum nantilah. papi? Ya, papi udah nggak ada sekarang. Oh, papi meninggal Kristen? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Jadi setelah Umur berapa waktu masuk Islam? Papanya itu? Oh, maksudnya umurnya Vivi waktu itu berapa ketika papi masuk Islam? udah lama kok, udah jauh, udah pokoknya papi itu udah nikah lagi, udah apa kayak gitu. Oke. Nggak, terus balik lagi tadi, setelah itu berarti syahadat ulang berarti? Syahadat ulangnya di Di? Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Kok bisa sampai sono? Kebetulan dulu papi sama istrinya di Sukabumi, Heeh. sama istri barunya gitu, sama ibu tiri itu di Sukabumi. Terus? Nah terus ada masalah akhirnya rumah Sukabumi nggak ada yang urus, nggak ada yang jaga. Jadilah saya di Sukabumi, saya ngurus, saya jaga. Nah di situ teman-teman mulai nih, jadi sejujurnya kok saya ke Sukabumi itu udah preman abis lah, udah ngebrong jalanan abis. Ke Sukabumi itu jujur saya bawa narkoba. Nah cuma karena papi itu punya anak tiri itu semuanya dimasukin ke Islam, sekolah Islam. Saya lagi ngisep kok. Itu ada buku anak SD, dosa besar dan dosa kecil. Itu saya baca, itu kayak kuda baru lepas kandang kok. Kayak kerinduan yang amat sangat. Karena kenapa sampai jeda 4 tahun dan sampai saya tenggelam? Karena saya masih doktrinnya Katolik. Saya masih ke doktrin, saya sudah sekali saya berbuat salah, sekali saya berbuat dosa, udah nggak pantas lagi nih. Karena memang sebelumnya saya sombong kok, asli saya sombong. Itu yang namanya di jalanan saya nggak pernah takut lapar. Karena saya bilang, saya punya Allah. Oh iya. Allah tuh ya Rohman ya Rohim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kalau aku minta, aku tuh disayang, pasti aku dikasih. Itu sombongnya nggak kira-kira kok. Kalau kau tahu dari Hanurah itu ke Gajah Mada Plaza, sepanjang jalan itu banyak gerobak-gerobak. Itu saya kepengen apa aja tinggal ngomong. Pak, apa? Halal pak? Halal nih, hayu, mau katanya. Halal, terus minta. Iya kok, karena prinsipnya begitu. Naik bus, naik apa, bismillah, pokoknya Allah tuh sayang sama aku tuh, Allah tuh sayang. Jadi songong, jadi preman kecil. Tunggu. Berarti waktu papanya nikah lagi, papanya masuk Islam? Oke, terus pindah ke Sukabumi. Iya, ada sempat pindah sekolah. Vivi ikut ke Sukabumi? Enggak, cuma kebetulan lagi itu, saya buka aja ya, mudah-mudahan bukan aib. Jadi lagi papi sama istrinya itu di Sukabumi, itu sempat istrinya kabur. Jadi papi nyari. Nah jadi rumah Sukabumi kan terlantar. Jadi saya lah di Sukabumi. Nungguin rumah doang. Itu saya umur 18 tahunan. Oke. Di situ. Nah karena kan lagi itu saya yang nggak ada kerjaan kan. Ya itu orang rumah udah tahu kalau saya masuk Islam. Orang rumah yang di Tanjung Duren? Iya, semua sama papi segala itu semua udah tahu. Oke. Jadi tempurnya saya lagi di jalanan itu kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun? 2 tahun lah. Habis itu ya udah pada tahu. Udah pada tahu, ya cuma ya saya, karena dari sejak masuk itu saya nganggep ini udah pilihan saya, apapun yang ada di depan saya akan hadapin. Jadi ya udah saya hadapin aja gitu. Jadi di rumah ya sempet sih kok, tadinya mau dibawa ke Boyolali lah, dibawa ke dukun lah, apalah itu sempat. Tapi sampai begitu dukunnya begitu, itu saya sempat hampir gila. Jadi sama mami itu dulu nggak tahu dibawa kemana itu sempat ngeblank. Saya taunya saat itu saya sadar itu saya setengah gila itu karena itu nggak bisa nangis, nggak bisa ketawa. Makan aja sampai disuap sama temen, mau mandi itu sampai didorong, ditarik sama temen. Itu kalau saya diem tuh sampai ngeces. Di pikiran saya tuh cuma ngapain sih, nggak enak banget. Begitu saya nyadar nggak enak banget ya, entah kalau di surga senang terus bosen, kalau di neraka sakit terus bosen. Di situ saya baru nyadar, kayaknya gue gila nih. Kok ada pikiran kayak gitu. Saya ngomong sama temen, itu sakit kok kepala, ntar dia kesini gitu kan.
Sampai akhirnya dibawa, ada juga tuh sama temen dibawa, dikasih air putih, suruh usap. Ini baca bismillah. Diusap, baru tiba-tiba, wih kebuka. Tadi tuh saya kenapa? Ya itu kata almarhum, ini banyak yang ngerjain. Nah, terus saya pulang. Dari Sukabumi? Enggak, dari jalanan itu. Oke. Oh, tadi loncat kita kok. Iya, tadi udah sampai Sukabumi. Tadi udah nyampe Sukabumi, ini balik lagi ke Balik jalanan. lagi. Balik lagi ke jalanan. Jadi itu saya pulang, makanya cuma 2 tahun. Oke. Saya pulang, nah di rumah itu ketemulah tuh barang-barang yang tadinya buat ngerjain, buat iniin saya gitu. Nah, sampai dibawa lah entah ke dukun, entah kemana. Tapi begitu tahu saya perginya karena saya mau masuk agama Islam, saya nyari agama ya mereka juga nggak bisa ngomong apa-apa. Dan itu juga dibilangnya ya ada sampai yang ngomong karena niatnya kamu semua perdukunan ini mental. Tapi ya ada efek mungkin karena kamu masih kecil. Waktu itu Tapi itu berarti sebelum ke Sukabumi. Sebelum ke itu masih Sukabumi. kecil. Makanya lagi ke Sukabumi itu karena posisi di rumah saya yang nganggur. Oke. Jadi papi lagi ada masalah, udahlah saya nungguin rumah di Sukabumi. Nah, cuma memang udah binal. Jadi di Sukabumi itu saya udah bawa narkoba, udah apa. Tapi begitu nemuin buku agama, wah Omar nggak boleh. Langsung saya matiin, saya buang semua. Nemuin buku agama di rumah itu? Di rumah itu buku anak SD, dosa besar dan dosa kecil itu. Iya. Cuma buku itu, dosa besar dan dosa kecil. Tapi jadi kayak kerinduan yang amat sangat gitu. Karena kan selama 4 tahun ini kan saya ngomongnya doang Islam. Iya. Tapi nemu jalannya emang enggak. Enggak sholat juga berarti? Enggak. Keseret sana keseret sini. Itu saya baru bisa Al-Fatihah. Terus bisa Al-Ikhlas, Anas. Al-Falaq aja belum gitu kayaknya. Belum trikul berarti? Hah? Berarti belum trikul berarti? Belum trikul, baru tukul. Baru tukul. Terus dari Sukabumi kemana? Ya di Sukabumi itu gara-garanya kan karena buku dosa besar dosa kecil itu, alhamdulillahnya itu ternyata ngebawa saya memperbaiki diri. Di situ mulai agak nyadar, iya ya Allah kan maha pemaaf, maha pengampun. Biar kata udah dosa udah apa kan diampunin kayak gitu kan. Nah terus itu mulai nyari mau belajar sholat. Tapi sejujurnya kok hampir 100 orang yang saya minta untuk ngajarin saya sholat saat itu, tapi nggak kesampaian. 100 orang? Hampir 100 orang. Nggak ngajarin sholat dong. Wih jangan, kalau gua salah gua dosa katanya. Belum. Terus? Nggak tahu lah, mungkin karena pergaulan saya kok yang nggak ketemu orang-orang yang benar. Nggak ke masjid? Dari yang sejak kejadian di masjid itu, saya trauma ke masjid. Saya menghindar dari masjid. Saya agak nggak mau ke masjid. Nah cuman ya pas lagi yang di Sukabumi itu, akhirnya teman-teman balik lagi, itu kan umur saya baru 18. Jadi ada beberapa tuh kan saya masuk sanggar. Jadi di sanggar itu ada anak SMA lah. Lah itu setiap kali jam sholat, saya gojok-gojok, ayo dong sholat. Ngapain saya mau ngikutin dari belakang, gitu. Nah itulah akhirnya saya dikenalin ke masjid sama teman itu. Nah barulah di masjid tuh dibaiat lagi. Ini Sukabuminya di kota berarti? Enggak juga sih. Kabupaten? Kabupaten, cuman dekat ke kotanya. Saya kan dulu di Cikukulu tuh. Nah cuman masjidnya di kota Sukabuminya. Terus dibawa ke masjid, akhirnya sahadat ulang di masjid? Sahadat ulang di masjid. Terus baru belajar Islam? Belajar dikit-dikit juga. Baru ketemu ada yang ngajarin sholat gitu? Iya ada baru ngajarin. Itu pun juga tenang aja Vi, nggak apa-apa, masuk aja ke masjid, nggak apa-apa katanya. Tenang kita jagain gitu. Soalnya jadi dari yang sejak begitu dimaki itu tuh nggak tahu kok. Jadi kalau di masjid tuh jadi kayak maling saya tadinya gitu. Kan kalau dulu nggak hijab kan, minggir begitu ada yang negur lari gitu. Enggak lari gitu. Jadi kalau misalnya mau sholat buru-buru pakai mukena, cari yang paling pojok, paling ujung. Udah buru-buru aja kayak gitu. Itu setelah sampai di masjid itu pun keluar itu masih agak trauma sama masjid. Puluhan tahun saya agak trauma sama masjid. Lama juga ya? Lama juga. Saya nganggap ya mungkin nggak diterima gitu. Saya nganggap gitu. Agak panjang. Gak apa-apa, ini justru menarik nih ceritanya nih. Jadi dari sahadat mandiri sampai sahadat
di masjid itu berapa lama jadi 4 tahun 4 kira-kira? tahun. Oke. Keburu hancur-hancuran dulu. Udah syahadat mandiri malah nyasar sono nyasar sini dulu berarti. Nyasar-nyasar dulu. Oke. Kau mengambing dulu. Setelah syahadat ulang di masjid baru bener belajar Islamnya. Enggak terlalu benar juga sih. Ya, Berapa lama lagi? ya bener 2 tahun nanti belok 3 tahun. Waduh. Bener 2 tahun belok lagi. Kayak gitu Terus gitulah. sampai akhirnya bener-bener bener. Nggak tahu. Mungkin ya alhamdulillah belasan tahun yang lalu saya ketemu suami. Jadi lagi saya di Sukabumi itu, kayak saya jujur aja lagi saya di Sukabumi itu saya udah punya anak. Oke. Tapi saya single fight. Oke. Jadi dibaiat lagi segala macam dan itu sampai belasan puluhan tahun kemudian masih single fight. Sampai akhirnya saya ketemu sama suami yang sekarang itu baru berapa belas tahun yang lalu. Oke. Jadi ya mulailah gitu. Kalau suami kan bisa ngikutin. Karena kalau dulu sama Ustadz itu kadang kan ngelannya masih. Iyalah. Tapi di Sukabumi itulah kok 4 tahun setelah 4 tahun itu saya baru tahu bahwa Al-Qur'an itu ada terjemahannya. Lah. Baru tahu kok. Di Sukabumi 4 tahun kok. Makanya saya bilang 4 tahun itu. Emang makanya sebelumnya nggak pernah ngeliat Quran gitu, nggak pernah buka Quran? kan di jalanan kok. Iya. Kalau lagi di rumah juga nggak bergaul. Oh. Jadi memang agak nutup. Ya sempat lagi itu juga kalau dibawa sama kan mami saya, ayo ikut kemana ke Ustadz gitu kan. Ya nggak taunya Oh. itu. Mami masih ada atau? Alhamdulillah masih. Masih. Tapi lagi stroke sekarang. Oh, stroke. Masih Kristen? Konghucu. Oh, Konghucu. Oke. Cuman yang udah Islam, papi almarhum, Hmm. ibu tiri almarhum udah Islam. Oke. Malah ibu tiri indah banget 2 minggu sebelum meninggal syahadat lagi gitu kan. Loh, yang nikah sama papi itu? Mungkin kan dulu nikahnya kan dengan cara Islam kan, tapi kan terus kan ke gereja lagi. Walah. Nah, tapi sebelum meninggalnya itu udah sampai Syahadat. punya sertifikat mualaf lagi gitu segala. Alhamdulillah. Ya udah banyak, kakak juga udah mualaf. Kakaknya Vivi, yang mana yang nomor berapa? Yang pertama yang cewek kemarin nikahnya juga udah Islam. Islam. Yang kedua almarhum Oh, udah meninggal. udah meninggal. Masuk Islam yang kedua. Ya. Yang Di ketiga? Sunda Kelapa. Yang ketiga belum. Yang ketiga masih Kristen. Oh, oke. Campur aduk gitu ya. Pancasilais. Tapi papanya masuk Islam, kakak pertama masuk Islam, kakak kedua masuk Islam, yang ketiga sama mamanya yang belum. Ya, Oh. Sekarang yang rawat mamanya? kakak yang pertama. Oh, kakak yang pertama. Mama berarti nggak nikah lagi waktu itu? Enggak. Oke. Sampai sekarang sih nggak nikah lagi. Sekarang Vivi apa kegiatannya apa? Ini lagi nunggu panggilan aja kok, antara panggilan manusia atau panggilan Tuhan. Panggilan manusianya panggilan apa nih? Kita kalau panggilan manusia itu panggilan kerjaan. Jadi kebetulan nama suami di performing art. Oh, oke. Jadi ya entah itu badut, magician, dancer, kayak Badut, gitu. magician, dancer, Pantomim. pantomim. Oh, suaminya berarti pantomim. Suami pantomim. Oke. Jadi kalau mau ngundang Ya, ke nomor dipanggil. handphone boleh? Boleh. Wih, asik. Performing art. Kita lagi obral kok, handphone, Ngobrol. IG, tweet udah dicari, udah di semua. Oke. Boleh. Nanti apa itu namanya, nama sanggar atau nama apa? Kalau pantomimnya sendiri kita memang namain Cuplin, culun disiplin. Mencuplin. Cuplin, culun disiplin. Kita sendiri di ICA, Indonesia Community Art. Oh, oke. Ya. Boleh di handphone. Boleh. Nanti boleh ya. Tulis nomor lewat HP-nya sini. ya. Nomor HP di bawah sini. Iya, di bawah sini. Nggak tahu di bawah sini apa di atas sini nggak tahu. Oh iya. Terserah editor ntar. Iya. Oke, ya. Mudah-mudahan lah ya. Tapi anak sekarang ikut siapa? Anak berapa? Alhamdulillah anak 3. 3. Yang 2 Islam, yang 1 Katolik. Dari yang mana lagi? Jadi kok selagi saya di Sukabumi itu, saya belajar sholat itu akhirnya saya dipaksa keadaan meninggalkan anak. Oke.
Jadi memang anak akhirnya nggak sama saya, dua anak nggak sama saya lagi di Sukabumi itu. Jadi ya begitulah dibawanya ke Katolik. Yang satu malah tadinya Buddha, begitu SMP sempat saya tarik ikut saya, akhirnya mualaf juga. Alhamdulillah. Jadi lagi itu yang ikut sama saya satu aja yang paling kecil memang. Ya, yang Katolik itu berarti anak keberapa? Kedua. Anak kedua. Tapi nggak tahu juga sih. Kemarin-kemarin, cuma ya memang jarang ketemu. Jarang ketemu, ya paling bisa ngedoain aja. Dari dulu ya cuma bisa ngedoain. Kalau ketemu ajak aja ke sini. Insya Allah pengennya. Kok juga kalau ke daerah-daerah kota apa segala nanti siapa tahu bisa ketemu janjian di luar. Iya, ya boleh. Siapa tahu. Kalau lagi kebetulan gitu, Iya. ada di sini saya ikut-ikut lah. Iya. Alhamdulillah deh kalau gitu. Alhamdulillah. Baik, cukup atau ada yang mau ceritain lagi? Ada yang ketinggalan? Apa ya? Apa? Nah, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang sudah muslim apa yang belum muslim gitu. Oke, pesannya mungkin satu kok. Dulu saya pernah sering bertanya, ya Allah kenapa? Ya Allah kenapa? Saya sendiri, ya itulah mau bisa sholat, mau belajar sholat aja sampai ninggalin anak, sampai harus ada pilihan-pilihan. Waktu saya bertanya-tanya gitu, nah itu saya baru ketemu Quran terjemahan, itu saya buka. Apakah kamu dikatakan beriman sebelum kamu diuji dan tunduk? Iya. Itu aja yang dipegang. Oke. Meskipun ya saya juga nggak tahu ya keimanan saya, yang namanya kita udah ngerasain di pongpang-pamping, nanti di atas nanti di bawah. Tapi satu yang saya pegang, mudah-mudahan ya insya Allah mati saya ya Islam. Husnul khotimah insya Allah. Khotimah, amin. Insya Allah. Gitu aja. Siap. Karena memang nggak mudah kok. Kalau lagi masih zaman dulu kayaknya dunia persilatan, astagfirullahaladzim. Otak ini kayaknya dibongkar pasang gitu kan. Waduh. Kayaknya gitu, ditarik sana ditarik sini gitu. Tapi yang menarik kok dari SD kok udah mikirin agama gitu ya. Alhamdulillah ya, mungkin itu mungkin hikmah broken home dan kehilangan waktu kecil itu, jadi kayak hilang pegangan. Tapi ya dulu ya yang saya pikirin sebenarnya itu kok, saya nggak suka rutin. Saya nggak suka kayak tidur, bangun cepet-cepet sekolah, pulang dan lain sebagainya rutin. Begitu terus, nanti kerja juga kayak begitu terus. Itu satu pikiran saya hidup buat apa? Dan kenapa hidup? Itu. Jadi mungkin itu memang dari kecil saya ingat banget. SD saya punya pikiran begitu, kayak gitu kan. Nah lagi sekolah minggu juga itu ada, alhamdulillahnya memang dikenalkan sama kisah-kisah dongeng-dongeng yang ikhlas ke pencipta, ke Tuhan dan lain sebagainya. Nah sekarang kan sholatnya rutin. Iya, sehari kan 5 waktu. Maksudnya itu kan kayak doktrinnya tuh beda. Makanya saya bilang waktu dulu itu kan terpusatnya baik, jahat. Oke, enggak, maksudnya kalau sekarang sholat rutin sehari 5 waktu, ya itulah tujuan hidup. Iya, Buat kalau beribadah. bukannya Salah satunya sholat. bukannya ngejar dunianya doang Iya. kan. Jadi maksudnya itu. Jadi ada tujuan akhir. Kalau dulu kan kok cuma ngejar dunia gitu maksudnya. Akhirannya kan kosong gitu. Itu sih lebih ke situ. Jadi buat apa gitu. Karena dulu nggak tahu sholat itu, makanya buat apa? Kalau sekarang ya buat sholat kita jawabnya kan. Iya. Kalau sekarang, ya kalau dulu ya akhirnya ngejelimet, jadilah dimusuhin itu kan sama suster, dimusuhin sama teman. Ya lagian lu, suster nggak pernah pacaran, lu bilang nggak pernah pacaran, jadi Iya kan, tega bener. Iya kan begitulah. Saya dulu mikirnya kan gitu. Kalau memang istilah baik dan jahat kan suster sendiri pengennya jadi kekasih Tuhan, tapi ngelenceng dari ajaran. 10 perintah Allah loh, itu yang kayaknya kan itu kan dulu pakem banget kan. Bukan 10 perintah Allah itu mah. Itu mah perintah ketika yang Adam dan Hawa. Adam Hawa. Iya, yang perintah berenak pinak. Ya, itu mau perintah ketika habis penciptaan Adam dan Hawa. Bukan 10 perintah Allah. Oh, saya tahunya itu 10 perintah Allah. Dulu sampai saya bilangnya sama suster juga begitu. Suster. Terus ya gitu, banyak-banyak sih kok. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan
Ini dengan ceritanya Civivi ini ya. Ya, mudah-mudahan bukan aib. Walaupun sempat naik turun, tapi maksudnya kita bisa ngambil pelajaran. Berarti ketika dulu Civivi syahadat ulang di masjid, mungkin pembinaannya juga kurang. Iya. Nah, itu ya. Jadi pembinaan untuk orang-orang yang baru masuk Islam itu memang boleh dikatakan krusial. Penting. Krusial ya. Kalau enggak begini. Contoh lah ya maksudnya ya. Iya. Tapi maksudnya dari situ kita belajar bahwa orang memang masuk Islam perlu ada pembinaan. Iya. Ya, itulah yang kita lakukan di Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Jadi mudah-mudahan bisa nebus, mungkin sudah ditebus gitu ya dengan Amin, amin, amin. ya gitu Iya, aja. iya, Maksudnya nebus ini nebus dengan apa yang ketinggalan iya. dikerjakan sekarang. Oke. Iya. Kamsia nih berarti ini. Kamsia ya Vi ya, mudah-mudahan ceritanya bermanfaat buat yang lain. Sama-sama. Terima amin, kasih amin, banyak amin, amin. buat perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dari cerita ini ya. Barakallahu fikum, kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke